Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya requestan kalian mengenai satu sosok pemain keturunan yang ini sangat luar biasa menurut saya, yakni sosok Jayden Osterwolde. Ya, kita memang ya dalam hal ini untuk menuju Piala Dunia 2026 ini menurut saya semakin seru untuk dibahas karena memang kalau dilihat dari segi market value kita saat ini berada di peringkat 8 Asia. Memang sepak bola bukan berbicara mengenai kuantitas ya, atau hanya permasalahan angka, tapi banyak faktor untuk bisa menuju lolos ke Piala Dunia. Tapi ya, kalau dilihat ya, untuk saat ini memang kuota ya, itu 8 plus setengah ya. Bisa dibilang 8 tim ini bisa lolos otomatis ke Piala Dunia, dan satunya ini nanti akan diuji ya dengan playoff di masing-masing konfederasi. Artinya ya kuota Asia ini 8 plus 1. Ya, dan kalau dilihat kalau kualitas timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 8 Asia dari segi market value, diharapkan ya kita bisa lolos Piala Dunia, dan ini tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh STY, Erick Thohir dan juga para pemain. Maka dari itu dengan ya bergabungnya beberapa pemain baru seperti Jayden Osterwolde itu akan memuluskan langkah timnas Indonesia. Oke, ini saya akan langsung bahas ya mengenai sosok Jayden Osterwolde ini karena dirinya beberapa waktu lalu ya 3 hari yang lalu tepatnya dia memberikan statement mengenai Indonesia. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Sebelum saya lanjut membahas mengenai Jayden Osterwolde, ini ada kabar gembira bagi kalian ya yang hobi ya jalan-jalan ya, kemudian kerja ya, kemudian bepergian di stadion dan sebagainya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian pakai parfum dari Aroma Lux. Ini beli satu, dikirimnya 3. Jadi kalian nanti akan dapat 4 botol seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dan ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam ya. Jarak 3 meter masih tercium. Jadi bagi kalian yang mau rekomendasi parfum non alkohol tanpa campuran ya, bisa juga untuk ibadah, kalian bisa pakai Aroma Lux parfum. Untuk cara pembelian promo, kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut ya mengenai pembahasan Jayden Osterwolde. Dia kemarin ya 3 hari yang lalu itu memberikan statement ya ketika dia diwawancarai oleh media Turki ya, karena dia saat ini bermain di Fenerbahce ya, dan dirinya pun mengatakan seperti ini. Saat ini tentu saya memikirkan dua negara ya, antara Indonesia dan juga Suriname jika memang dirinya ya tidak lolos di Belanda ya, di timnas Belanda. Tentu saat ini saya sangat dekat dengan dua sosok, yakni Hilgers dan juga Eliano. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia juga menambahkan, tentu juga saya dekat dengan Tijani dan juga Eliano. Saya sangat bersahabat dengan mereka bertiga. Dan saya waktu muda ketika di Zoli memiliki impian untuk bisa membela timnas Belanda. Nah, ini teman-teman, dari sini kita sudah tahu bahwa maksud dari Jayden Osterwolde ini, dia saat ini masih memprioritaskan timnas Belanda. Dia sudah mengatakan bahwa Indonesia dan juga Suriname sudah mendekati. Bahkan ini ada bocoran terbaru juga dari statement dari Jayden ini bahwa PSSI sudah secara resmi ya, bukan melalui mulut ke mulut, tetapi secara resmi ini bertemu dengan agen dari Jayden untuk berbicara lebih lanjut. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa dia tidak menolak Indonesia, sama sekali tidak menolak, tetapi dia ingin melihat kesempatan terlebih dahulu, peluangnya di timnas Belanda. Nah, menurut saya ini kasusnya ini sama seperti Kevin Dix ya. Menurut saya kita akan berjodoh dengan Jayden Osterwolde ini, tapi ini faktornya adalah waktu. Jadi kita tidak bisa ya dalam hal ini melihat dalam jangka pendek untuk saat ini ya. Tapi ya kalau Indonesia trennya itu semakin bagus ya, kita bisa pelan-pelan ya naik untuk up level ya, peringkat FIFA naik, kemudian kita juga punya potensi besar di grup C ini untuk bisa di peringkat 2, bahkan saya sangat yakin Jayden pun juga akan lebih mempertimbangkan Indonesia, karena kalau dilihat di posisi back ya,
timnas Belanda ini dari lapis pertama, lapis kedua, bahkan lapis ketiga itu sangat luar biasa ketatnya, teman-teman. Dan rata-rata yang bermain itu di Liga 5 top ya, 5 top Eropa. Dan salah satunya jelas ya, prioritasnya adalah Liga Inggris, Liga Spanyol, dan juga Liga Italia. Back-back timnas Belanda rata-rata diisi oleh 3 negara tersebut. Jadi memang dalam hal ini untuk sosok Jayden Oosterwolde peluangnya itu ada, tapi kansnya itu tipis. Tapi kalau untuk Suriname dan juga Indonesia ya ini sangat besar sekali. Tapi ya kalau saya lihat condongnya itu dibanding Suriname jelas Indonesia, karena banyak dari rekannya seperti Hilgers ya, Eliano ya, kemudian juga Verndong dan juga beberapa uh, mantan rekan setimnya waktu di Twente ya itu bergabung ke timnas Indonesia. Jadi kalau dilihat dari sini ya saya sangat yakin sekali saat ini memang usianya sangat relatif muda, masih menginjak 24 tahun. Kemudian dirinya juga memiliki postur yang sangat tinggi ya. Ini artinya sebagai back dia sangat bagus. Bahkan ya Jayden Oosterwolde ini bersama Jose Mourinho, dia juga sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Bisa juga ditempatkan sebagai wing ketika Fenerbahce menggunakan formasi menyerang. Ya, ini artinya kalau saya lihat ya, walaupun back kita sudah menumpuk ya, Jayden Oosterwolde nanti bergabung, dia akan bisa menempati posisi Sandi, Jakob Sayuri, kemudian juga bisa menempati posisi Hapner ya, ataupun Nathan Jo di gelandang bertahan. Nah, ini bagusnya dari sosok Jayden Oosterwolde. Jadi menurut saya ini pemain bukan grade A lagi ya, ini pemain grade A plus plus lah. Jadi kalau harapan untuk ke depan jelas PSSI harus terus memantau, karena target untuk Piala Dunia itu menurut saya bukan hanya kita memiliki lapis pertama, lapis kedua yang sangat bagus, tapi lapis ketiga pun harus bagus, karena kalau di sebuah momen-momen krusial ya, di laga-laga krusial kita tidak tahu apakah pemain itu benar-benar bisa on fire atau tidak. Seperti kasus Mesilgar kemarin ketika melawan Jepang jelas sangat dibutuhkan. Tapi ya apa boleh buat, ya Hilgers cedera. Nah kalau kedalaman skuad seperti kemarin ya Hilgers cedera, alhamdulillah masih ada J.I.D.S, masih ada Rido. Kita kan juga lebih tenang. Begitupun jika ya nanti mungkin Sandy Walsh ya cedera, kita memiliki sosok Jayden Oosterwolde di situ ya. Jadi gapnya ya ataupun celah dan juga ketimpangannya itu nggak terlalu jauh lah. Kalau antara Sandy Walsh dan juga Asnawi jelas kalian bisa menilai sendiri. Dan di sini menurut saya bagusnya kalau kita mendapatkan sosok Jayden Oosterwolde. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement dirinya bahwa dirinya sudah dihubungi PSSI, kemudian dia juga saat ini masih memprioritaskan Belanda, tapi dia tidak menolak ya untuk ke depan jika ada panggilan dari timnas Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian setuju jika dirinya harus cepat terus ya dipantai oleh PSSI agar segera bergabung bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.